teman-teman semua, kenalin aku Nashwa Ega Palupi dengan NIM 2205097455 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2022 Universitas Negeri Surabaya. Sejarah internet di dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dengan proyek ARPANET yang diinisiasi oleh Amerika Serikat DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. ARPANET bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer membentuk jaringan organik. Pada 1970, lebih dari 10 komputer berhasil terhubung yang memungkinkan komunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Internet awalnya merupakan proyek militer Amerika Serikat untuk mengatasi serangan nuklir dan kendala informasi terpusat. Menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak berbasis Unix yang kemudian menjadi dasar untuk Linux, ARPANET berhasil menghubungkan komputer di berbagai lokasi vital. ARPANET awalnya hanya menghubungkan 4 situs termasuk Stanford's University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Pada tahun 1969, mereka membentuk sebuah jaringan terpadu dan diperkenalkan kepada publik pada Oktober 1972. Dengan berkembangnya proyek, banyak universitas di Amerika Serikat ikut tertarik, sehingga menyebabkan ARPANET kesulitan dalam memanajemen. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ARPANET yang berfokus pada non-militer seperti universitas dan perusahaan, sementara yang kedua yaitu MILNET yang berfokus pada keperluan militer. Keduanya kemudian bergabung membentuk DARPA Internet yang sekarang dikenal sebagai Internet. Runtutan sejarah Internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency merintis ARPANET yang nantinya menjadi cikal bakal terbentuknya internet. Selanjutnya, di tahun 1980-an, internet sudah mulai digunakan terbatas untuk menghubungkan kampus-kampus universitas di Amerika Serikat. TCP atau IP diumumkan sebagai protokol standar pada tahun 1982. Sistem nama domain juga mulai digunakan pada tahun 1984. Tahun 1986 juga sudah dibangun NSFNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Jaringan internasional juga mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Selanjutnya, di tahun 1990, ARPANET sudah dibubarkan. Namun, internet sangat terus berkembang. Layanan WWW atau World Wide Web dengan tampilan gratis juga sudah dikembangkan oleh CERN. Di tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan juga pada tahun 1994, internet sudah mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an dengan dikenalnya jaringan internet sebagai paguyuban network. Perkembangan internet di Indonesia kemudian mengalami perubahan menjadi lebih komersial dan individual, terutama dalam aktivitas perdagangan internet. Beberapa tokoh legendaris seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Irayanto, dan Ono W. Purbo mencatatkan namanya dalam sejarah internet Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994, di mana setiap tokoh tersebut memberikan kontribusi berharga dengan keahlian dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Internet Service Provider atau penyedia internet pertama kali di Indonesia adalah IPTECnet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta.
Saat itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Manfaat internet. Yang pertama yaitu komunikasi murah. Internet menyediakan sarana komunikasi yang sangat ekonomis sehingga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan biaya yang relatif rendah. Yang kedua, sumber informasi yang sangat luas. Internet mengandung berbagai sumber informasi yang sangat luas dan sangat beragam, memungkinkan pengguna untuk mengakses pengetahuan dari seluruh dunia. Yang ketiga, peluang berusaha. Keberadaan internet membuka pintu bagi tantangan baru dalam dunia bisnis. Orang dapat menjalankan usaha, memasarkan produk, dan mencari peluang bisnis secara global. Yang keempat, informasi tanpa batas. Internet menyediakan akses tanpa batas ke berbagai informasi tanpa adanya sensor. Pengguna dapat mengakses berbagai jenis konten tanpa pembatasan tertentu. Yang terakhir yaitu jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas. Internet memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa batas, menghapus kendala geografis, dan membuka peluang untuk berinteraksi secara global. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you, bye-bye!